Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih buat kami boleh datang padamu untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena semua anugerah daripada-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau yang berbicara dengan cara-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu melakukan apa yang jadi bagian-Mu. Selebihnya Engkau Tuhan ambil alih sepenuhnya hidup hamba-Mu dan hamba-Mu bisa sesuai dengan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, pagi ini saya mau berbagi sharing tentang temanya berpaling. Berpaling saudara, judulnya rada aneh, berpaling. Arti kata berpaling, next. Berpaling adalah beralih dari sudut pandang yang satu, berpindah ke sudut pandang yang berbeda yang dari awal. Jadi dari awalnya lihat ke depan, tiba-tiba berpaling dari sini. Berubah haluan dari hal yang utama ke haluan yang lebih utama lainnya. Kalau cowok tuh seringnya suka mobil ya saudara. Nah, mobil yang kita punya misalnya sudah bagus. Misalnya Mercy, kita udah pakai Mercy. Tapi tiba-tiba waktu kita berjalan nyetir Mercy, tiba-tiba di samping kita itu lewat Lamborghini saudara. Mata kita bisa berpaling ke suatu yang lebih dari yang kita punya. Itu berpaling saudara. Suatu yang utama berpaling kepada utama yang lebih penting lainnya. Kenapa kita bisa berpaling? Yaitu tadi, ada yang lebih menarik, ada yang lebih berharga, ada yang dipandang lebih bernilai dari objek yang awal. Dari awal yang tadinya berharga menjadi tidak berharga karena ada yang lebih berharga. Pada umumnya manusia itu mudah sekali berpaling dari sesuatu yang disebabkan karena sepertinya gini. Uang itu membuat orang berpaling dari sesuatu yang utama. Misalnya tadinya orang ini rajin bersekutu, bergereja, melayani. Tiba-tiba dapat proyek besar dan banyak proyeknya. Tiba-tiba fokusnya berbeda ke uang itu. Cari uang. Membuat uang itu menjadi suatu popularitas bagi hidupnya. Banyak, saya lagi dulu banget. Di PW ini ada seorang yang benar-benar dia kesulitan ekonomi saudara. Tiap hari PW rajin, gak pernah telat. Datang dengan keluarganya, kakak adiknya semua datang. Tapi suatu saat dia dapat suatu lahan pekerjaan. Dan pekerjaan itu sampai sekarang kalau saudara lewat di Jalan Kembar itu ramenya minta ampun. Sampai malam-malam. Dan sampai saat ini dia gak datang lagi ke sini. Dulu dia berdoa, saya tanya, dulu kamu berdoa untuk cari kerjaan dan mendapat kerjaan yang baik. Sekarang kok nggak pernah PW lagi? Saya ketemu orangnya, kok kenapa nggak datang lagi ke PW? Dulu, wah 6:30 udah datang di sini. Nggak bisa kok, saya harus siapin dagangan, harus gini. Wah harus sibuk, pulang tutup malam jam 11, jam 12. Pagi udah ke pasar lagi, urus yang lain. Dia diberkati tapi tidak bisa membagi waktunya
untuk suatu yang lebih penting. Yang bisa berpaling lagi apa? Kebosanan. Wah, tiap hari PW terus bosen lah, mau olahraga. Nah gitu kan. Ada lagi yang berpaling karena kecewa. Wah di tempat ini orangnya ngecewain, ngeselin gitu kan. Ada yang orang berpaling karena nggak ada komunikasi yang baik di suatu area yang dia jalani dalam kehidupan. Ada yang juga kesepian. Berpaling dari kesepian itu cari hura-hura. Ada yang mau cari tantangan baru. Itu manusia banyak yang mau cari tantangan baru. Sebenarnya nggak ada yang harus ditantang. Tapi banyak mencari tantangan yang baru. Ada yang berpaling dari kebenaran satu dengan mencari kebenaran-kebenaran yang lain. Terkadang manusia itu punya hati yang seperti layangan, saudara. Layangan itu melayang-layang, ke bawah angin kemana ya, ikutin. Ada yang seperti hatinya seperti kapal laut di bawah ombak, terapung-apung, naik turun, naik turun, naik turun. Mereka seringnya hanya mengikuti arus kehidupan, saudara. Tidak punya pandangan yang terfokus. Sehingga dia mengikuti sepertinya baik. Wah ini enak, kesini ikut, kesana ikut. Yang penting hura-hura, yang penting senang-senang, ketawa-ketawa. Tapi tanpa sadar, orang itu sudah tersesat. Menjauh dari jalan yang harus dijalani dalam kebenaran. Saya pernah, saudara, waktu itu snorkeling, kita pakai pelampung semua, pakai alat renang. Biasanya kan satu kelompok ngumpul semua, saudara, ngumpul nggak terpisah. Tapi saya saat itu hanya terfokus dengan daratan yang kayaknya bagus gitu loh. Saya nggak merhatiin kelompok-kelompok yang snorkeling lainnya. Saya hanya liatin, bagus ya, itu ada pulau bagus banget, tanamannya bagus semua. Tanpa sadar, saudara, saya ke bawah ombak. Saya lihat kok, saya sendirian, kapalnya udah jauh, kelompok saya udah jauh. Itu hati manusia seperti itu, saudara. Tanpa sadar, dia cari sesuatu yang indah, yang membuat pandangan dia menarik, tiba-tiba terhanyut. Secara manusia daging, saudara, berpaling itu sangat mudah. Berpaling, apalagi berpaling dari kebenaran menjadi sesuatu yang tidak benar, itu sangat mudah, saudara. Hati manusia itu selalu yang menetapkan, memutuskan apa yang akan dipilihnya. Apa yang paling benar, apa yang memuaskan telinga kita, saudara. Yang membuat jiwa kita nyaman, itu yang disebut manusia itu suatu kebenaran dalam dirinya. Kebanyakan juga orang percaya juga mencari kebenaran untuk memuaskan kedagingan, saudara. Orang percaya loh. Banyak yang mencari kebenaran untuk memuaskan kebenaran dagingnya. Yang membenarkan, memuaskan kebenaran itu untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Contoh-contoh, saudara. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Contoh, suami itu kalau disalahkan istrinya, saudara, dia pakai firman, betul nggak, saudara? Lawannya pakai firman. Istri itu harus tunduk, bukan tanduk. Wah, ngocehnya gitu tuh. Kamu tuh harus tunduk, jangan nandukin suami terus. Nah, kalau istrinya yang selalu benar tuh,
Selalu benar, kalau disalin suaminya, pengennya benar sendiri. Kayak video yang Cina itu loh, yang buah. Itu tetap benar terus cewek tuh. Kalau disalahin sama suami, istrinya ngomong, kamu tuh harus mengasihi istri kamu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu pintar saudara. Memuaskan telinga, memuaskan dagingnya untuk membela, mencari kebenaran. Anak-anak juga, kalau negur orang tuanya. Anak-anak selalu ngomong, kalau ditegur itu orang tuanya dengan anak. Orang tuanya ngomong, kamu tuh harus hormat sama orang tua. Firmannya kayak gitu. Itu contohnya. Mencari, memuaskan dengan kebenaran-kebenaran untuk menutupi kesalahan-kesalahan nih saudara. Tanpa mereka mau melakukan bagian masing-masing dari kebenaran firman. Harusnya kan, di firman cuma ada 3. Kalau rumah tangga mau utuh, mau bahagia itu melakukan bagian. Suami mengasihi, istri tunduk, anak menghormati. Bagian masing-masing yang harus dilakukan. Bukan menuntut dari pasangan kita atau anak kita untuk melakukan kebenaran firman itu. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran untuk membuka bagi dongeng. Ya, saudara sampai itu. Jadi mereka mencari mengumpulkan guru-guru atau mengumpulkan firman-firman untuk buat kebenaran-kebenaran sendiri saudara. Di firman juga banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang berpaling saudara. Contoh Salomo. Salomo itu berpaut dengan cintanya, berpaling dari Tuhan, dari firman yang sebelum dia jadi raja Tuhan kasih firman dan ketemu Tuhan sendiri kasih firman. Tapi pada akhirnya berpaling dengan cintanya. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Tuhannya, cinta kepada Tuhannya, kalah dengan cintanya dia kepada istri-istrinya. Sampai di situ terpaut itu terkunci udah. Meninggal yang lama dikunci dengan suatu yang dia sukai. Kedua contohnya Yudas. Semua udah nonton The Last Supper. Di situ Yudas berpaling karena uang dan kedudukan saudara. Yudas waktu Tuhan Yesus di The Last Supper itu kan ngasih makan 5.000 orang. Yudas datang dengan perwira Romawi itu menawarkan kepada Yesus. Yesus, apakah engkau mau menjadi raja? Dia bawa orang perwira itu dan orang ini bisa membawa kamu menjadi raja atas bangsa Yehuda itu. Supaya apa? Waktu mungkin Yesus jadi raja, Yudas itu jadi menteri keuangan saudara. Mungkin. Usaha kedua, dia menjual Yesus itu demi uang kepada orang-orang Farisi. Contoh lain, Saul. Saul berpaling dari perintah Samuel. Karena dia takut kehilangan kedudukan saudara. Waktu itu disuruh Samuel menunggu Samuel datang mempersembahkan persembahan. Tapi dia enggak takut karena rakyatnya udah ribut, udah marah-marah.
dia takut kehilangan dudukan, akhirnya dia yang mempersembahkan persembahan itu. Contoh satu lagi, apa? Simpson. Simpson dari sebelum lahir sudah dinubuatkan menjadi nasir Allah. Dia tahu rambutnya nggak boleh dipotong. Dia tahu kebenaran, tapi berpaling karena nafsunya, saudara. Perbuatan berpaling itu bukan di dalam Alkitab aja, saudara. Tapi setiap orang dalam kehidupan sekarang ini yang menomorduakan Tuhan itu sudah orang itu berpaling daripada Allah. Menjadikan kesukaan kita lebih daripada kesukaan pada Tuhan, itu sudah berpaling, saudara. Menjadi suatu kesukaan itu menjadi ilahnya bagi kita, bukan Allahnya kita. Keluaran 34 ayat 12. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan engkau menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Yang lain, next. 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. 17, 4. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Sekarang ilah-ilah yang dalam kehidupan kita itu membuat kita berpaling pada Allah adalah HP, saudara-saudara. Ya, banyak orang kalau bangun tidur pasti lihatnya HP. Betul nggak, saudara? Enggak doa dulu tapi lihatnya HP. Mungkin drakor, saudara. Drakor, dracin. Kemarin lagi di grup Uganda itu puasa kesukaan. Tiba-tiba tanpa sadar ada yang ngomong puasa dracin. Sampai kaget, kok bisa nonton sih gitu loh. Sampai sadar, saudara, kesukaan itu memalingkan kita dari suatu yang tadinya awalnya kita ada waktu untuk Tuhan, tiba-tiba tanpa sadar sedikit nyandu tuh. Kalau nonton drama Korea atau Cina itu tanggung nih, keduanya apa? Mau stop kedua, tiba-tiba belakangnya tanggunglah ketiga, nyambung terus, saudara. Mungkin hobi-hobi kita harusnya PW, pagi-pagi olahraga. Sekarang lagi musim tenis nih, tenis. Pagi-pagi tenis dulu, PW-nya nanti dulu. Kan sebenarnya tenisnya bisa sore, saudara. Tapi pagi-pagi, kenapa cari pagi-pagi gitu? Saudara-saudara, mari kita hanya berpaling pada Yesus saja. Buat yang di luar Yesus singkirkan mulai saat ini, saudara. Kenapa sih, saudara? Kalau saatnya kita berpaling dan fokus pada Tuhan, berarti satu ya, kita belajar sama-sama. Kita hanya mengakui Yesus yang kita butuhkan, karena Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita hanya fokus pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Raja kita, kita mengakui bahwa kita butuh Yesus. Butuh keselamatan dari Yesus. Kita butuh uluran tangan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kita butuh mata kita tertuju pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa nolong kita, saudara. Contoh, saudara. Waktu dulu saya naik Gunung Rinjani. Waktu pulang kan jalannya turun. Kata orang kalau turun itu lebih ringan. Salah, saudara. Waktu turun gunung
itu lebih berat daripada orang naik, saudara. Kenapa? Karena ada gravitasi. Tubuh kita lebih berat, ada gravitasi juga. Jadi 2 kali naganya. Nah, waktu kita sama-sama turun, kelompok kan berjejer. Saya tuh lihat, kalau jalan yang benar itu berbatu-batu, licin, sering jatuh, saudara. Saya cari jalan yang pasir. Di situ ada seperti jalur air. Kalau hujan kan ada jalur air. Saya tuh aduh enak sini nih. Saya berpaling dari kelompok saya, lihat jalur air, pasir. Jadi kan bisa serodotan, saudara. Saya tuh ikut masuk jalur pasir segini. Masuk aja, enak, cepet banget tuh. Ketinggalan semua, orang ketinggalan semua. Tapi tiba-tiba di ujungnya, saudara, jurang tuh, langsung masuk jurang aja. Saya, iya jurang. Jadi jalur air kan segini, saudara. Kaki saya mentang gitu. Wah, mentang. Nahan, sampai teriak. Untung ada Yong-Yong. Yong! Yong-Yong pas itu ada sama joki. Dia mungkin nyariin saya di mana, tapi saya tahu, dia mungkin tahu saya di depan gitu loh. Karena saya kayak serodotan gitu kan. Akhirnya ketemu. Waktu ketemu, jokinya lihat di bawah, dia ambil tali. Dia udah ahli, langsung keluarin tali dan bikin kolongan gitu, saudara. Saya dikolongin. Waktu tali diulur, mata saya tertuju kepada siapa yang menyelamatkan saya. Waktu saudara-saudara butuh pertolongan, butuh Yesus yang buat saudara diselamatkan. Buat mata saudara, seperti saya, mata saya tertuju pada joki itu hanya percaya tali itu dan saya ditarik, saudara. Karena udah jelas jurang itu kelihatan banget. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Berpaling saya kepada joki. Karena gak ada yang bisa nolong waktu itu kalau gak joki itu. Saudara berpaling pada Tuhan karena di situ dirimu diselamatkan. Enggak ada yang bisa menolong masalah saudara, tidak ada yang bisa menolong segala persoalan saudara. Hanya Yesus, enggak ada yang lain. Next. Saat kita terfokus pada Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Yesus. Yang merupakan langkah iman untuk hidup dalam pimpinan Yesus. Dan yang memampukan kita untuk meninggalkan dosa. Apabila kita fokus menyerahkan hidup kita pada Tuhan, itu langkah iman. Tuhan gak kelihatan, Tuhan gak tahu bagaimana cara kerjanya. Tapi kita punya iman, percaya Dia yang memampukan untuk kita hidup. Untuk melepaskan dari semua, meninggalkan dosa-dosa yang lama. Kita gak bisa bagaimana lepasin dosa, gak bisa. Buat kita berpaling pada Tuhan. Terfokus hanya Tuhan dengan iman kita. Percaya bisa menolong kita. Yohanes 8 ayat 12. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam gelap. Dia akan mempunyai terang yang memberi hidup. Hanya pada Tuhan kita menyerahkan hidup kita. Dengan iman, dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan itu terang. Waktu mata kita lihat yang terang, pasti ngikutin terang. Kalau gelap kita gak bisa lihat apa-apa. Hanya Yesus terang itu yang memberi hidup. Hanya Yesus yang memampukan kita melepaskan dosa. Enggak ada manusia yang sanggup melepas dari dosa. Hidup tiap hari pun, sedetik pun mungkin ada dosa. Seperti kemarin khotbah Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk dipimpin supaya jangan salah.
jalur seperti saya masuk ke jalur air. Sepertinya baik, tapi ujungnya maut. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memintakan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hanya Yesus dengan darahnya yang bisa memindahkan kita dari kehidupan kita yang lama, pindah ke kerajaan terangnya. Karena Yesus itu ada terang. Ketiga, saat kita berfokus, berarti kita mempunyai janji keselamatan kepada Yesus. Karena Dia Tuhan yang setia. Efesus, kita lanjut ya. Maksudnya, yaitu Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita miliknya untuk memuji kemuliaannya. Seperti itu saudara. Seperti diselamatan waktu Tuhan itu jaminan bagi kita, keselamatan bagi kita. Waktu saya ditarik oleh joki itu jaminan saya. Tali itu dan joki itu jaminan saya. Yesus dan Roh Kudus itu ibarat jokinya Tuhan, Roh Kudusnya talinya, itu jaminan saya. Hanya percaya sama itu, ditarik keluar dari lubang maut. Begitu saudara tertuju, matanya terfokus dan ditarik oleh Tuhan, saudara keluar dari lubang kehidupan yang membuat kalian masuk dalam kerajaan maut. Kita belajar lanjut, bagaimana sih caranya untuk tidak berpaling dari Allah? Kembali fokus saudara. Kalau kita udah miring-miring gini, fokus lagi ke depan. Mungkin saudara sudah melenceng dari panggilan saudara, dari awal kepada Tuhan, kita balik lagi, fokus lagi. Kontra dari tidak fokus menjadi fokus kembali. Mata kita terfokus hanya pada Tuhan. Buat Yesus jadi center dalam hidup saudara. Itu buat saudara yang membuat kita bisa terfokus saudara. Tolong ada klip video sebentar. Yang anak main tenis tuh. Nah. Tuh, anak itu kan fokus tuh. Bolanya kayak gitu. Anak Cina itu main pingpong dengan anak Cina. Nah, saudara, jelaskan. Fokus tuh seperti itu tuh, fokus. Fokus, nggak bisa goyang, nggak kemana-mana. Fokus ke titik, satu titik. Ya, kalau kita fokusnya seperti itu, saudara, ke Tuhan, satu titiknya hanya Yesus sebagai center, kita nggak akan jatuh. Coba tadi anak itu, waktu main pingpong gitu, satu titik itu dipanggil, tidak terfokus, mungkin bolanya jatuh. Waktu kita tidak fokus pada Tuhan, waktu kita berpaling dari Tuhan, iman kita pasti lemah. Waktu iman kita lemah, kita pasti jatuh. Seperti anak itu main pingpong, waktu tidak fokus, bolanya pasti jatuh. Waktu kita tidak fokus berpaling dari Tuhan, membuat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ketika mata kita melihat yang nyata dalam kehidupan kita, pasti membuat kita akan khawatir. Kita fokusnya nggak pada percaya dengan iman kepada Tuhan, berpaling dengan masalah kita, lebih besar daripada Yesus Kristus kita, iman kita pasti goyang. Orang nggak percaya, orang nggak berpaling karena kita yang dilihat adalah masalahnya, saudara.
penyakit kita, ekonomi kita, keluarga kita. Tapi kita enggak kembali pada mata kita tertuju pada Tuhan. Mata kita harus terus fokus pada Tuhan. Seperti tadi yang awal, waktu kita berfokus, kita tahu siapa yang bisa menyelamatkan kita. Jadi bagaimana untuk fokus? Kan susah gitu kan. Tutup mata rohani, mata jasmani saudara-saudara. Pakai mata rohani saudara. Karena mata jasmani saudara akan meruntuhkan iman saudara. Seperti kuda, pakai tutup mata. Supaya apa? Kusir itu bisa mengendalikan kemana harus berjalan kuda itu berjalan. Waktu kita menutup mata jasmani kita, kita hanya percaya kusir kita Yesus yang menuntun setiap jalan kita kemana, diarahkan sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah buat untuk kita, pasti rencananya baik. Kita ditarik ke kanan ke kiri sama Tuhan, sepertinya nggak enak. Kuda juga sakit, hidungnya ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Kita mungkin sakit ditarik sama Tuhan, tapi jalannya pasti lurus. Nggak mungkin belak-belok dan pasti kita sampai ke tujuan kita. Dua Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini cerita tentang Raja Yosafat waktu diserang oleh gabungan tentara Moab, Amon, Minium. Dalam keadaan tidak berdaya, Yosafat itu fokus pada Tuhan. Matanya tertuju pada Tuhan. Dengan iman, pasti Tuhan tolong dia. Nyatanya Tuhan yang berperang untuk Yosafat itu. Untuk fokus lagi kedua, harus bagaimana? Tutup telinga kita. Telinga jasmani kita. Tidak mendengar suatu hal yang tidak membangun. Saya ingat PA-nya Cina dari dulu. Kalau orang nanya, harus yang ditanyakan itu membangun iman. Kalau enggak usah dengerin. Saya masih ingat Cina ngajar itu. Enggak usah dengerin pertanyaan-pertanyaan yang tidak membangun iman. Kalau ditanya membangun iman, kamu harus dengar dan kamu harus jawab. Orang Kristen itu tidak pantas saudara, tumbang karena omongan orang. Sekali lagi, orang Kristen, orang percaya, orang beriman tidak pantas tumbang dengan mulut seseorang. Tapi kebanyakan orang Kristen itu baper saudara. Kesinggung dikit, mutung saudara. Singgung dikit, gak mau ke gereja. Kesinggung dikit, gak mau berdoa lagi. Ayo, siapa yang senyum-senyum tuh? Senyum-senyum banyak, baperan semua. Iya kan? Gak mau ke gereja, gak mau ketemu orang. Ngeselin sih orang itu. Ngomongin seenaknya. Padahal gak tahu keadaan saya bagaimana. Maunya dikasihi. Itu baperan saudara. Kita gak bisa ngomong, nutup mulut-mulut orang yang ngomongin kita saudara. Dulu saya, digosipin seantero dunia. Persilatan bahtera saudara. Saya mau ngomong nutupin mulutnya siapa? Ya tutup kuping saya sendiri, diem aja udah. Sampai kenyataan itu membuktikan. Kebenaran itu yang membuktikan, gak ada yang ngomongan dia yang benar. Kuping kita, telinga kita, fokus dengar suara Tuhan. Dengar apa yang Tuhan lakukan, yang mau kita lakukan. Dengar-dengaran Tuhan, itu yang penting saudara. Kemarin yang klip bom-bom itu yang sama Riko diulang, saya udah siapin klip itu. Ternyata bom-bom tampilin, Riko tampilin. Kalau yang dari Tuhan pasti sama. Itu
yang ditutup matanya hanya dengar coachnya tuh, maju lagi, maju terus. Nggak dengar yang lain. Sampai pada akhirnya melebihi dari batas yang dijanjikan oleh coachnya. Kamu harus 100 yard, ternyata sampai sampai ke lapangan sebelah. Karena apa? Mendengar suara dari coachnya. Kalau kita mau menang dalam segala pergumulan kita, dari kehidupan kita, dengarkan suara Tuhan. Apa yang mau Tuhan kita lakukan, kita lakukan. Ibu Nani kalau dapat masukan dari masukan, enggak langsung nanggapin, sudah diem. Dia bawa ke Tuhan, Tuhan apa yang Kau mau, yang terbaik. Kita belajar, pemimpin kita seperti itu. Walaupun kita mungkin gak peka, tapi kita belajar nanya. Itu yang penting, saudara. Yang terakhir itu bagaimana harus kembali ke posisi kita. Kembali sebagai anak terang. Next. Kembali sebagai anak Tuhan. Kembali sebagai umat pemenang. Kembali sebagai anak terangnya Tuhan. Ayat terakhir. Next, langsung aja. Tetapi kepadamu ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju padamu, aku berlindung. Jangan campakkan aku. Kita sebagai anak-anak terang, umat pemenang, mari sama-sama kita selalu tertuju pada Tuhan. Karena pada Tuhanlah kita hanya dapat berlindung. Kalau kita berpaling, Tuhan akan campakkan kita. Tuhan memberkati. Tentang berpaling, saya terinspirasi dengan kesaksiannya Heri tadi. Ya. Kenapa Heri itu bisa ngambil jalan yang dirasakan, ini yang dia naik ke Rinjani tadi ya. Dia katakan gini, begitu mau turun, dia lihat ada aliran air. Tapi dia nggak tahu ujungnya. Dia lalu berpaling karena merasakan ini nanti satu, lebih cepat, lebih enteng menurut dia. Nah, seringkali kita berpaling karena apa sih? Karena ada sesuatu tawaran yang menurut kita ini akan lebih baik. Sehingga dia tidak mengikuti akan coachnya yang sudah berjalan, yang sudah ditentukan. Biasanya kalau namanya coach itu sebenarnya udah tahu medan. Ya. Coach kita adalah Tuhan. Tuhan itu sudah tahu persis jalan ini jalan yang terbaik. Tapi kita kadang-kadang itu karena satu capek. Ya, saya percaya Heri mengambil suatu langkah untuk ngambil ngerasa wah aku nanti didorong sama aliran air ini ya untuk turun ke bawah ya. Disebabkan karena sudah capek ya. Yang kedua apa? Lebih cepat. Saudara, saya berdoa biarlah hari ini kita mulai mengatakan Tuhan, jalan yang Engkau tentukan adalah yang terbaik. Ya. Jangan cari jalan sendiri dengan segala pemikiran kita. Karena kita tahu jalan kita tidak tahu ujungnya. Itu untung kalau tidak dianya kemana itu masuk ke jurang. Tapi saya memang merasakan iya ya. Kalau ada aliran yang dari atas itu ya. Seperti aliran kali kecil, ujungnya pasti jatuhnya ke bawah. Itu nggak mungkin menjadi sesuatu air itu kayak kali kecil terus sampai di bawah. Itu tidak mungkin. Tapi karena capek kadang-kadang, karena kita itu merasakan bahwa aduh kok kakiku sudah nggak bisa buat jalan lagi, ingin cari jalan yang tercepat. Belajar, saudara, belajar
Sudahlah, ikuti jalan Tuhan. Itu yang terbaik. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala firman yang Engkau berikan buat kami, untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan pada hari pertama dari minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau selalu menyediakan, memperingati Tuhan, memperingatkan buat kami apa konsekuensi daripada kalau kami berbalik. Banyak contoh Tuhan yang mengakibatkan kami bisa berbalik. Buat kami fokus dengan Engkau. Buat telinga kami Kau olesi dengan minyak-Mu, supaya setiap kotoran-kotoran tidak akan berani masuk dalam telinga kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu berita-berita yang di sekitar kami kadang-kadang menakutkan Tuhan. Tapi ajar kami untuk setiap hari kita mengoleskan telinga dan mata kami, supaya mata dan telinga kami hanya fokus dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami hari ini, untuk kami jalani. Bapa yang di surga, saat ini kami minta anugerah-Mu turun buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan akan semua keputusan-keputusan yang akan diambil. Engkau yang akan memberikan dan Engkaulah yang akan membatalkan. Hanya Engkaulah yang akan melakukan segala sesuatu. Apabila segala peraturan-peraturan yang akan ditetapkan tidak membawa kebaikan buat bangsa ini ya Tuhan. Kami sungguh berdoa, Engkau ikut campur, Engkau berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini mengalami kemenangan, bangsa ini mengalami suatu jalan keluar untuk mencapai sesuatu kemakmuran yang sebenarnya, merupakan sesuatu yang sudah dicanangkan dalam bangsa dan negara ini, mempunyai tujuan untuk mengentaskan dari segala sesuatu. Bapak, kami tahu itu tidak hal yang mudah, tapi kami minta hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau turunkan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan semua stafnya. Kami berdoa Engkau yang akan menghancurkan, Engkau yang akan menetralisir segala isu-isu, segala hoak-hoak yang ingin menghancurkan, ingin memecahkan kesatuan bangsa ini, yang ingin untuk memporak-porandakan akan bangsa ini. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, berikan roh pertobatan buat oknum-oknum yang melakukan yang ingin untuk menghancurkan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah oknum-oknum yang mau menghancurkan dengan cara korupsi Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan membuat semua kejahatan, ketidakadilan yang ada dalam negara ini, Engkau yang akan membongkar semuanya. Bersihkan bangsa ini dari segala sesuatu yang tidak baik. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk lawatan Tuhan. Kami berdoa dan bersatu hati saat ini, kami berdoa buat Uganda. Kami minta anugerah-Mu. Engkau terus beracara Tuhan. Engkau terus mengirimkan malaikat-Mu, malaikat Harvey, untuk menuai persiapan penuaian besar-besaran di Uganda.
Kami minta Engkau yang turun tangan. Bapa, sungguh Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau memberkati, Kau pulihkan Uganda Tuhan. Dan berkat itu akan mengalir, memperbaiki perekonomian, memperbaiki akan segala suatu hasil bumi yang ada di Uganda. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk pulau-pulau. Kami berdoa untuk persiapan hamba-Mu Gideon yang akan ke Sumba. Engkau yang akan terus beracara Tuhan, sampai segala rencana-Mu tidak ada yang gagal. Kami juga berdoa untuk persiapan kami akan pelayanan ke daerah Sulawesi Selatan. Engkau turun tangan Tuhan, biar semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Tuhan, lawatan harus terjadi dan kami percaya semua akan terjadi seperti yang Engkau mau. Pulau-pulau yang lain Tuhan, daerah-daerah seluruh Sulawesi, Engkau tunjukkan kepada kami kemana kami harus pergi. Sehingga Engkau sendiri yang akan menggenapkan semua rencana-Mu sebelum kedatangan-Mu. Inilah putaran kedua dari yang terakhir. Buat kami ikut ambil bagian Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami sungguh percaya semua bencana-bencana alam, kami minta Engkau turun tangan Tuhan. Biar Engkau membuat semua secara minimal. Kami doakan dimanapun juga kami berada, perlindungan-Mu, keluputan yang daripada-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, daya dan tahan tubuh. Kami minta Kau turunkan hari ini. Tiap-tiap pagi Tuhan kami minta Engkau turunkan, memasuki akan hidup kami. Sehingga kami dapat menjalani hidup kami terus dalam kemenangan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini Tuhan mengcover akan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Ini minyak supranatural, ini minyak keajaiban. Biarlah supranatural dan keajaiban itu meliputi hidup kami. Mata kami Tuhan, telinga kami, dan bibir, mulut kami dan hati kami. Bekerjalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu. Engkau terus akan membuang segala yang tidak baik dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang terus membabat habis perkara-perkara yang Engkau tidak suka. Terima kasih untuk semuanya. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Berkati kaki kami dalam kami berjalan pada saat ini. Buat kami percaya kuasa pengurapan-Mu akan membuat kami berhasil. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Dan anugerah dan berkat-Mu kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.